Untuk teman-teman yang sudah hadir atau teman-teman yang sudah datang bisa langsung menikmati snack atau minum yang ada di area depan. Setuju. Nah, jadi hari ini gue pengen ngomong bagaimana caranya gue bisa berada di atas panggung ini, bisa ngomong ke kalian tentang menjadi terang. Karena mudah-mudahan melalui adanya gue di sini, gue bisa memberikan terang yang gue punya itu masing-masing ke semua hati kalian yang ada di sini. Well, yang sekarang ini kebanyakan orang mikirnya, oke, supaya gue bisa menjadi lebih terang lagi, gue harus makin sering baca kitab suci, gue harus semakin sering ke gereja, gue harus semakin sering ke tempat ibadah, gue harus semakin sering berdoa sama Tuhan, gue harus semakin sering. Jujur aja, itu adalah teori-teori dan teori. Ketika kita menyembah Tuhan yang salah, ketika Tuhan muncul di depan muka kita nggak kenalin dia. Now, amin. Thank you. Wow, ini gue kayak ada bawa tim alay sendiri gitu. Thank you. Jadi itu bedanya ketika lu
ngerasa lu yang paling cinta sama Tuhan, dan lu ngerasa lu paling dicintain sama Tuhan, karena Tuhan actually bakal kenal sama lu. Dan lebih hebatnya lagi, ketika di kayu salib, siapa satu-satunya murid di antara 12 yang terus ada di bawah kaki kayu salib? Yohanes. Karena dia merasa dia adalah murid yang paling dicintai, bukan murid yang paling mencintai, tapi murid yang paling dicintai. Karena di dunia ini ada dua Tuhan. Dua Tuhan yang ada di dunia ini. Tuhan yang menciptakan kita semua yang ada di sini, sama Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan yang diciptakan oleh manusia adalah Tuhan yang diciptakan oleh mungkin orang-orang di sekitar lo, pemimpin-pemimpin agama lo, nyokap atau bokap lo. Tuhan yang diciptakan oleh manusia adalah Tuhan yang selama ini mungkin lo kenal, adalah Tuhan yang penghukum, Tuhan yang benar-benar mencari terus kesalahan lo apa, Tuhan yang membuat lo selalu merasa bodoh dan gak layak, Tuhan yang selalu merasa membuat lo itu malu untuk ke tempat ibadah lagi, Tuhan yang selalu mempermalukan lo. Itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Dia orang yang merasa terus dihakimi akan menghakimi orang lain. Orang yang dibikin ngerasa bersalah terus gitu ya, gara-gara lu sih gini, dia akan otomatis berusaha membuat orang lain ngerasa bersalah. Lu sih kayak gitu. Itu standar banget. Itu adalah sebuah formula, udah kayak hukum gravitasi. Nah, the thing is, kadang-kadang agama itu membuat kita merasa selalu dihakimi. Agama itu membuat kita ngerasa kita nggak akan pernah sempurna. Kita akan selalu dipersalahkan. Kita akan selalu dijelek-jelekan terus sama agama. Kita selalu menjadi orang yang berdosa dan kita nggak pernah sempurna. Now here's the truth, ya. Kalau misalnya Tuhan aja nggak menghakimi kita semua yang ada di sini, siapa kita menghakimi teman-teman kita sendiri, ya? Jadi sekarang kayak gini, orang yang dihakimi oleh agama akan terus menghakimi orang lain. Dan teori itu tidak akan bisa mempersiapkan Anda ke dalam kehidupan ini. Sorry, gue baru nge-quote film Ahok itu barusan, but anyway. Ternyata apa yang terjadi di tahun 2012 ketika gue kehilangan suara itu membuat gue mempunyai suara serak yang cukup aneh dan unik. Dan suara serak yang cukup dan aneh dan unik ini ternyata dipakai untuk sebuah film layar lebar. Judulnya A Man Called Ahok. Nah, akhirnya ketika suara gue ternyata mirip banget sama suara Pak Ahok, gue di casting, dan setelah di casting ternyata gue dapat role-nya, gue dapat menjadi Bapak Basuki Cahayapurnama di film A Man Called Ahok. Dan di situ gue sempat reading, tapi pas reading jujur gue ketakutan, gue khawatir banget. Orang biasanya kalau misalnya dapat role-nya gitu ya, dapat perannya, dia akan bilang, wah ini sebuah kebanggaan, wah ini sebuah kehormatan gitu. Tapi kalau gue, itu sebuah kekhawatiran. Orangnya masih hidup, orangnya dekat di hati banyak orang, dan gue adalah presenter dan gue bukan aktor. Jadi akhirnya gue udah mulai terintimidasi, gue ketakutan banget.
gue akhirnya nelfon ke manajer gue namanya Johan Dia, ya gue panggilnya Jo, gue kayaknya nggak bisa deh ngambil peran ini. Kita udah membangun hidup kita di dunia entertainment selama 14 tahun, dan kayaknya gara-gara film ini karir gue bakal drop banget, jatuh banget ya. Gue ketakutan banget, sumpah. Kenapa? Soalnya ketika orang nonton nanti mereka bilang, ya ampun, filmnya sih bagus ya, ceritanya bagus ya, kenapa dari mana yang harus dipilih jadi Ahok ya? Itu gue ketakutan banget, sumpah gue ketakutan banget. Dan ini terjadi tahun lalu, pas tahun lalu. Habis itu dia bilang sama gue, Neil, iya, gue ngerti, lu emang adalah seorang presenter yang baik, lu adalah seorang presenter yang hebat, dan lu adalah seorang aktor yang lemah. Oke, gue ngerti itu. Tapi lu ingat ini baik-baik, karena nanti ketika film ini booming, ketika film ini nembus 1 juta orang, lu gak bisa bilang kalau misalnya ini adalah kekuatan lu, tapi lu ada kekuatan Tuhan melalui diri lu sehingga film ini jadi booming banget. Jadi saat ini ketika film Amerika tahun udah nembus 1 juta penonton, gue gak bisa bilang kalau ini gara-gara gue, tapi ini karena Tuhan kita yang sangat luar biasa. Gue dengan tepuk tangan dulu. Gue ngerasa melalui film Amerika tahun ini, ternyata film ini penuh dengan pesan-pesan yang sangat positif. Dan melalui film Menko tahun ini gue banyak banget dipanggil ke kesaksian-kesaksian untuk menceritakan seberapa besar kemuliaan Tuhan di dalam hidup gue. Jadi melalui film ini adalah film, jujur menurut gue adalah film yang sangat terang sekali, dimana banyak banget orang-orang merasa kalau misalnya film horor atau film yang bertema kegelapan atau film yang selalu menyebarkan ketakutan itu pasti akan menjual. Tapi lihat, ini ada buktinya, film yang dengan terang, dengan pesan-pesan yang positif dan membangun, ternyata bisa menembus 1 juta penonton gitu. Jadi ini semua adalah rencana Tuhan untuk kemuliaan Dia, untuk kebesaran Dia.